warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Randes Sri Mulyani MPD selaku dosen pembimbing 1. Selamat pagi kepada Ibu Vita Ekasari MPD selaku dosen pembimbing 2 dan Pak Syamsul Anwar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Sebelum mengawali seminar proposal pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selamat. Alhamdulillah kita diberikan rahmat hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam seminar proposal dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja, seminar proposal saya melakukan penelitian yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam Naskah Monolog Balada Sumarah karya Tentrem Lestari dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Tentunya proposal skripsi ini disusun oleh saya sendiri, Rahimah Suharbini, dengan nomor induk 15175068. Kemudian yang pertama adalah bab 1 di pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Nah, sastra menurut bahasa Sanskerta artinya yaitu teks yang mengandung instruksi atau pedoman, sas yang artinya instruksi atau ajaran, sedangkan tra artinya adalah alat atau sarana. Nah, salah satu jenis karya sastra yang sering memunculkan gambaran persoalan manusia, baik kehidupan sosial maupun kejiwaan batin, adalah sebuah drama. Drama merupakan kisah kehidupan manusia yang dipentaskan berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pembantu seperti latar, panggung, lampu, dan tentunya disaksikan oleh penonton. Salah satu naskah drama yang lengkap menggambarkan tentang persoalan manusia adalah monolog. Drama monolog ini saya mengambil drama monolog Balada Sumarah karya Tentrem Lestari yang menyajikan kesengsaraan sebuah keluarga yang terpaksa harus kehilangan kepala keluarganya. Nah, kemudian penulis ingin meneliti konflik batin tokoh utama dalam naskah monolog Balada Sumarah karya Tentrem Lestari, dalam hal ini adalah Sumarah, dengan alasan karena drama lawas ini menarik untuk diteliti. Di dalamnya menyajikan banyak hal yang relevan dengan kehidupan manusia yang terjadi saat ini. Saya mengimplikasikan drama monolog Balada Sumarah ini ke dalam kompetensi dasar 3.18, tentunya untuk kelas 12, yang berbunyi mengidentifikasi alur cerita babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Dalam latar belakang masalah muncul sebuah identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah unsur pembangun naskah monolog, karakteristik tokoh utama pada naskah monolog, konflik batin tokoh utama dalam naskah monolog, kemudian implikasi terhadap pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini merupakan ruang lingkup masalah agar penelitian lebih fokus, tidak melebar kemana-mana. Jadi fokus ke dalam konflik batin tokoh utama dalam naskah Balada Sumarah. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya teliti ada 2, yakni bagaimana. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Saya memiliki 2 tujuan penelitian. Yang pertama mendeskripsikan konflik batin yang terjadi pada tokoh utama dalam naskah Balada Sumarah. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan bagaimana implikasi naskah monolog Balada Sumarah ini terhadap pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Nah, manfaat penelitian. Manfaat sendiri mempunyai 2 manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama adalah menganalisis naskah monolog Balada Sumarah karya Tentrem Lestari untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu sastra, terutama dalam analisis konflik batin. Selanjutnya ada mengembangkan pengetahuan tentang pemahaman terhadap karya sastra, khususnya yang berhubungan dengan konflik batin tokoh utama naskah Balada Sumarah. Nah, ada manfaat praktis, yakni menganalisis naskah monolog Balada Sumarah melalui pemahaman mengenai konflik batin tokoh utama diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mengungkap makna yang terkandung dalam naskah monolog tersebut. Kemudian menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya mengenai konflik batin tokoh utama yang diimplikasikan kepada pembelajaran sastra di SMA. Lanjut di bab 2. Nah, ada kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Kajian teoritis yang
Kepribadian tokoh dalam cerita sangat berkaitan dengan terciptanya sebuah konflik. Dalam hal ini, tokoh berperan untuk membuat konflik dalam sebuah cerita rekaan. Sedangkan menurut Baribin, dalam Turmudi, penokohan dalam cerita dapat disajikan dengan dua metode, yakni metode analitik dan metode dramatik. Metode analitik yaitu metode yang disampaikan secara langsung. Jadi penulis atau pengarang memberikan gambaran seorang tokoh itu secara langsung. Sedangkan metode dramatis adalah bagaimana pengarang menyampaikan penokohan dari seorang tokoh itu hanya dengan lewat dialog. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh penokohan. Sedangkan ada lagi menurut Nurdiantoro dalam Sainal, tokoh berkaitan erat dengan seseorang sehingga perlu penggambaran yang jelas tentang tokoh tersebut. Nurdiantoro membagi jenis-jenis tokoh berdasarkan segi peranan, segi penampil, dan segi perwatakan. Akan tetapi karena fokus penulis bukan pada sebuah penokohan, jadi penulis hanya akan menjelaskan berdasarkan peranan dan berdasarkan fungsi penampil tokoh. Berdasarkan segi peranan ada dua tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dan tokoh utama sangat berpengaruh pada perkembangan alur secara keseluruhan. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang permunculannya lebih sedikit kehadirannya daripada tokoh utama. Kemudian yang kedua, berdasarkan dari segi fungsi penampil tokoh. Dibagi menjadi tiga jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan antagonis. Seperti yang lazimnya kita tahu, protagonis adalah tokoh yang baik, antagonis tokoh penengah, kemudian antagonis adalah tokoh yang jahat. Selanjutnya ada konflik. Konflik secara etimologi adalah artinya saling memukul, yang berasal dari bahasa Latin yaitu configure. Dalam kehidupan sosial manusia tidak lepas eksistensinya dari jalinan manusia lain. Suatu struktur sosial yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu akan memberlakukan suatu nilai tertentu pula. Adanya perbedaan kepentingan antara individu yang menjadikan sebuah konflik atau pertentangan. Menurut Nurdiantoro, konflik dalam karya sastra merupakan peristiwa yang sangat penting untuk mengembangkan sebuah alur. Menurut Nurdiantoro lagi, konflik dibedakan menjadi dua jenis, yakni konflik fisik atau eksternal dan konflik batin atau internal. Konflik fisik adalah konflik yang diakibatkan oleh adanya hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sedangkan konflik batin adalah konflik yang terjadi dari dalam diri tokoh tersebut. Menurut Alwi, pergantian konflik disebabkan oleh adanya dua gagasan lebih yang sering bertentangan untuk menguasai diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sedangkan menurut Diana sendiri, konflik batin timbul dalam diri individu, terutama ketika seseorang menghadapi harus memilih satu di antara yang lain. Nah, menurut Maslow, dalam buku Jainuddin, Maslow melukiskan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan yang sepenuhnya puas. Bagi manusia, kebutuhan itu sifatnya sementara. Jika kebutuhan satu telah terpenuhi, maka timbul kebutuhan satu di antara yang lain. Akan timbul kebutuhan terus. Maslow mengkonsepkan sebuah konsep dasar konflik dalam teori Abraham Maslow, yakni yang pertama kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta kasih, kebutuhan rasa penghargaan, kebutuhan pengetahuan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan sebuah konflik batin. Nah, hal inilah yang akan menjadi sebuah data dari penulis ya, dari penelitian penulis tersebut. Selanjutnya ada monolog. Nah, monolog berasal dari bahasa Yunani yang artinya mono itu satu dan legein artinya berbicara. Monolog adalah pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri atau adegan sandiwara dengan pelaku tunggal yang membawakan percakapan seorang diri atau sajak yang berdiri atas kata-kata yang diucapkan seorang tokoh tunggal pada saat kritis yang mengungkapkan keadaan dirinya dan situasi dirinya.
Monolog itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, monolog artinya satu. Jadi hanya satu tokoh saja yang akan mengembangkan sebuah cerita atau sebuah alur. Jadi bagus atau tidaknya cerita naskah monolog adalah tergantung tokoh. Bagaimana penafsiran tokoh itu menyampaikan kepada penonton. Bagaimana penafsiran dari cerita tersebut yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Selanjutnya ada unsur pembangun drama. Kenapa saya mesti memberikan teori tentang unsur pembangun drama? Karena konflik termasuk ke dalam unsur drama. Saya mengambil teori dari Tato Mulyanto dalam bukunya 2017 halaman 144 sampai 148. Yang pertama ada tema, tokoh, perwatakan, latar, dialog, amanat, dan alur. Tema adalah unsur yang paling utama, unsur yang mendasari sebuah cerita. Apakah mau dilarikan ke ketuhanan, percintaan, kesedihan, atau dan lain sebagainya. Kemudian tokoh, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nurgiantoro, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan irtagonis. Selanjutnya ada perwatakan. Perwatakan sering disebut juga dengan unsur penokohan. Jadi tokoh adalah orang yang menokohi, yang melakukan dialog, sedangkan penokohan adalah watak dari seorang tokoh. Kemudian ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ada dialog. Dialog adalah percakapan di dalam karya sastra antara satu tokoh, 2 atau lebih. Kemudian amanat atau pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Alur, nah alur ini dibagi menjadi 3, maju, mundur, dan gabungan. Kemudian ada konflik. Unsur konflik adalah ketegangan di dalam cerita, rekaan, atau drama. Pertentangan antara dua kekuatan. Pertentangan ini dapat terjadi dalam diri suatu tokoh. Selanjutnya adalah implikasinya. Nah, implikasi pembelajaran sastra di Indonesia sudah saya sebutkan pada latar belakang, yaitu dalam kompetisi dasar 3.18, yaitu mengidentifikasi alur, cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang ditonton dan dibaca. Penelitian terdahulu, ada 5 penelitian yang saya pelajari. Yang pertama ada penelitian dalam jurnal internasional Muzamila Zamil Suryati yang berjudul The Inner Conflict of Female Characters in the Novel Ayat Ayat Cinta by Habib Rahman Al-Zirizi, Literary Psychoanalytic Approach. Nah, penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, tetapi penelitian ini tidak diimplikasikan kepada pembelajaran sastra di SMA. Kemudian pendekatannya sama-sama kualitatif, dan perbedaan yang lain ada di jenis karya sastra yang digunakan. Kalau dari Muzamil itu novel, apabila peneliti saya sendiri adalah sebuah naskah drama. Kemudian penelitian yang kedua adalah Tupria tahun 2013 yang berjudul Internal Conflict of the Main Character in George Moray Esther Water dalam jurnal internasional. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tinjauan psikologi sastra yang memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konflik batin seseorang. Persamaannya sama-sama meneliti tentang konflik batin, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, perbedaannya adalah pada jenis karya sastranya. Kemudian penelitian ini menyoroti tokoh perempuan, sama-sama menyoroti tokoh perempuan, dan penelitian ini sama-sama diimplikasikan di pembelajaran SMA. Selanjutnya adalah penelitian dari Turpria, Pradita 2011 yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam Film Sang Pencerah karya Hanung Bramantio dalam Jurnal Nasional Sastra. Hasil penelitian yang dilakukan Pradita mengungkap konflik batin tokoh utama yang berasal dari dorongan internal jiwa tokoh untuk melakukan perubahan ajaran Islam. Nah, perbedaannya adalah pada jenis karya sastranya. Penelitian ini menggunakan tinjauan psikologi sastra, dan penelitian ini tidak diimplikasikan pada pendidikan di sekolah. Kemudian teori yang digunakan pun berbeda.
pada peneliti atau saya sendiri menggunakan teori dari Maslow, kemudian dari Prajita menggunakan teori psikologi sastra yaitu mind drop. Selanjutnya adalah penelitian dari Muhammad Kamaluddin Abdullah tahun 2019 yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama Perempuan dalam Roman Anak Dedes karya Pramudia Anantatur dalam jurnal Salaka. Cerita ini menceritakan tentang seorang Dedes yang anak dari Brahmana. Penelitian ini mempunyai persamaan, yakni pendekatannya deskriptif kualitatif, kemudian sama-sama konflik batin, sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis karya sastranya. Terakhir adalah penelitian dari Rini Aulia yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama Novel Surga yang Tak Dirindukan oleh karya dari Asma Nadia. Perbedaannya adalah jenis karya sastranya. Perbedaan yang lain terdapat pada penggunaan teori, di mana Rini Aulia menggunakan teori dari mind drop seperti teori yang digunakan oleh Pradita ya. Kemudian persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga sama-sama menyoroti tokoh utama yang merupakan seorang perempuan. Dari kelima penelitian tersebut, rata-rata adalah memiliki persamaan di sama-sama meneliti tentang konflik batin, kemudian sama-sama menyoroti tokoh utama perempuan, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, dari beberapa penelitian terdahulu juga ada yang diimplikasikan kepada pembelajaran sastra di SMA dan ada juga yang tidak diimplikasikan kepada pembelajaran sastra SMA. Sedangkan tinjauan dari penelitian tersebut menjadi perbedaan yang sangat signifikan di mana penelitian dari saya sendiri satu-satunya yang menggunakan penelitian dari Maslow, sedangkan yang lain menggunakan dari Mindrop atau Sigmund. Terakhir di bab 3 adalah pendekatan dan desain. Saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bisa dilihat pada tabel. Sumber data penelitian berupa naskah monolog Balada Sumarah. Pengumpulan data berupa konflik batin tokoh utama dalam naskah monolog Balada Sumarah. Analisis data konflik batin tokoh utama dalam naskah monolog Balada Sumarah. Penyajiannya menggunakan analisis data yang disajikan dengan informal. Kemudian diimplikasikan terhadap pembelajaran sastra di SMA. Prosedur penelitiannya menggunakan 3 tahap, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian. Kemudian sumber datanya adalah naskah monolog Balada Sumarah karya Sunan Lestari, jelas sebuah naskah. Kemudian wujud datanya ada kata, frasa, kalimat yang mencerminkan konflik batin, tentunya melewati dialog-dialog dari tokoh monolog tersebut ya. Kemudian identifikasi datanya, saya mengidentifikasi dengan cara membaca dan mencatat. Dengan kata lain, saya menggunakan teknik baca dan simak. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama studi pustaka, membaca keseluruhan naskah, menentukan kalimat-kalimat yang mengandung konflik batin, dan mencatat data-data yang mengandung konflik batin. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif dan teknis penyajian analisis menggunakan metode informal. Tetapi meskipun dalam menggunakan metode informal, saya tetap menggunakan tabel. Bukan berarti untuk kuantitatif, tetapi tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami sebuah data yang saya sajikan dalam penelitian ini. Sekian penelitian seminar proposal dari saya, Mas Yohandini. Barangkali dari Ibu Sri Mulyati atau Ibu Vita dan Pak Syamsul Anwar ada tanggapan atau pertanyaan? Boleh, silahkan. Baik, terima kasih. Pertemuan hari ini Ibu Sri Mulyati MPD, Ibu Vita Ikasari MPD, Bapak Syamsul Anwar MPD dan teman-teman yang saya cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.